Ketika kiai hadir di sholat dengan menggunakan sarung, baju koko, dan peci hitam, itu sudah menghadirkan budaya lokal. Bukan pakai jubah. Bukan saya melarang orang pakai jubah, bukan. Yang kedua, syair-syair yang dibawakan di sholawat semuanya itu, mohon maaf, kalau burdah atau maulid Barzanji, oke. Tapi kadang-kadang itu tim sholawatnya membawakan syair yang sama sekali itu bukan burdah, sama sekali itu bukan maulid Nabi. Satu contoh, saya pernah menemukan begini. Ketika saya pengajian di satu daerah, dibarengkan dengan tim sholawat, itu tim sholawatnya menyanyi ini. Syairnya itu marartu ala diyara layla ugabbilu dhal jidara walal jidara wa ma hubbud diyar syafaghna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Nangis, saya tanya, ente nangisin apa? Ingat Rasulullah. Ya ingat Rasulullah, jangan bawa syair itu. Itu syair bukan burdah, bukan maulid Nabi, bukan madhkur Rasul. Itu syair-syairnya Kais kepada Laila. Jauh. Marartu ala diyar, saya melewati sebuah rumah, dan itu rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini kepada rumah itu. Ketika aku menghadapkan dada ini kepada rumah itu, orang menyangka kalau aku suka dengan rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan suka dengan rumahnya, tetapi aku lebih mencintai orang yang ada di dalam rumahnya. Itu syairnya Kais kepada Laila. Kok ditangisin, dibilang ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah, dasmu, saya bilang. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara forum-forum bersolawat itu sama sekali tidak pernah menghadirkan masyayikh kita. Betul. Sehingga apa? Masyayikh kita yang lebih paham tentang keilmuan solawat, kita tinggalkan. Akhirnya kita salah dalam memahami solawat. Salah dalam memahami solawat dalam segi bacaan. Itu. Jadi saya anjurkan kepada pemerintah daerah, kalau mau mengadakan sholawat silakan, tapi yang memimpin masyayikh kita, karena masyayikh kita jauh lebih memahami esensi sholawat, jauh lebih memahami keseluruhan makna sholawat dari syair-syair yang dibaca. Kalau kiai masyayikh kita pasti akan menganjurkan membacanya maulid Nabi, sholawat, dan madhkur Rasul, burdah. Nggak ada syairnya Kais dibaca, itu nggak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR, seperti video yang kita simak tadi, begitulah orang-orang yang memahami. Tiap kali ada yang namanya lagu-lagu Arab, dipikirnya itu sholawat. Padahal lagu Arab ya sama aja dengan lagu kita Indonesia ini, cuma syairnya bahasanya pakai bahasa Arab gitu loh. Dan ini yang sering kadang itu dipahami bahwa itu adalah sholawat gitu ya. Itu sholawat dipikirnya. Sama aja itu dengan apa ya? Ada kan dulu yang namanya Magadir ya itu dipikirnya juga sholat, bukan, itu bukan sholawat. Jadi itu lagu-lagu sama dengan lagu-lagu qasidah lah ya, sama dengan lagu-lagu qasidah yang tahun 2000 lah, yang apa gitu kan, sama dengan itu. Biati Sa'il Barid ya, itu juga sama, itu juga lagu, bukan sholawat. Kadang orang-orang ini bikinnya ini sholawat loh, ini sholawat, bukan, itu bukan sholawat. Jadi ayolah kita pahami, dan memang kesalahan besar itu pada panitia penyelenggara lebih mengedepankan sholawat, dan itu memang ajaran dari salah satu ajaran dari Pak Alawi ya, seperti yang dikatakan oleh Habib Lutfi bin Yahya.
untuk menakar keimanan seseorang itu tergantung bagaimana bentuk cintanya kepada Rasulullah. Nah, bentuk cinta kepada Rasulullah tergantung seberapa banyak dia itu bersolawat kan gitu. Kalau ajaran Habib Lutfi bin Yahya ya. Tapi di situ maknanya, kalau saya maknai sih ya, karena sekarang sudah tahu, jadi saya maknai di situ untuk sebenarnya ya untuk apa, mempromosikan solawat-solawatnya Habib-Habib yang lain, tokoh-tokoh dari Pak Alawi yang lain yang mengadakan solawat seperti Habib Syekh lah, seperti Habib Bidin dan lain sebagainya ya. Itu untuk mempromosikan itu sebenarnya gitu loh. Jadi pahamilah solawat itu ya pujian-pujian terhadap Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bukan semua lagu Arab itu sholawat, bukan ya, bukan semua lagu Arab itu sholawat. Jadi kalau ada kayak lagu-lagu yang berbau Arab, jangan terlebih dulu kita ikutin, karena di situ kadang ada lagu-lagunya Syiah seperti yang ada di video saya itu kan, para Habib menyanyikan lagu-lagu Syiah pujian terhadap Husain, Sayyidina Husain ya. Jadi lebih mengecondongkan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Husain gitu ya. Jadi itulah orang-orang Syiah. Jadi jangan sampai salah nanti ini siiran Syiah kemudian dibawakan di sholawat. Kalau yang nggak tahu artinya mungkin dipikir ya itu sholawat, tapi kalau orang yang tahu artinya sampai dibanding boto gitu. Karena lebih memuja kepada Sayyidina Husain daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayo kita pahami bersama, dan marilah kita silahkan mengadakan sholawat seperti yang dikatakan Gus Faris tadi ya, silahkan mengadakan sholawat, akan tapi tolong di situ juga datangkan masai itu siapa, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang notabene adalah ulama-ulama pribumi yang lebih tahu. Jadi ketika nanti Pak Alawi ibaratnya ini yang diundang sholawatnya Syekh Habib Syekh gitu ya, hadirkan juga kayak kemarin tempat Gus Ikdam itu kan, itu juga menghadirkan yang namanya Habib Syekh di situ dihadirkan. Kemudian ada juga Mbah Yai Said Agil Sirot. Akan tetapi apa yang terjadi, Mbah Yai Said Agil Sirot hadir tanpa didampingi Habib Syekh, mungkin takut entah gimana, saya juga nggak tahu, karena Mbah Yai Said Agil Sirot ini kan seorang tokoh NU yang benar-benar berani nabrak gitu, seperti dikatakan Rizik Sihab gurunya NU ngawur, itu nggak ada ngawur, itu langsung Bayi saya Agil Sirot, Bayi saya Agil Sirot emang nggak kayak gitu. Bayi saya setahu saya emang nggak kayak Gus Yahya. Jadi Bayi saya ini berani nabrak siapapun yang benar-benar melakukan kesalahan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan kepada jenengan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.